Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali di dalam perkuliahan kita, mata kuliah kita manajemen produksi agribisnis, dan kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini berjudul mesin dan peralatan. Pentingnya mesin dan peralatan. Di dalam manajemen produksi, maka mesin dan peralatan ini adalah merupakan faktor utama yang harus ada dan dominan pada pabrik. Dan pabrik yang kosong dari mesin dan peralatan tentu berarti pabrik tersebut belum bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan produksi barang. Oh no! Maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengadakan mesin dan peralatan-peralatan sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa melakukan kegiatan produksi. Tentu harus disesuaikan dengan hitungan-hitungan yang dimiliki mengenai jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi di pabrik tersebut. Dan tentu yang dipertimbangkan adalah secara ekonomisnya. Apakah pengadaan mesin dan peralatan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan? Bagaimana ukuran atau volume produksinya? Kemudian anggaran yang dibutuhkan? Kemudian nanti luasan tempat yang akan dia butuh, dan seterusnya. Nah, dan memang pertimbangan ekonomis ini diperlukan bagaimana umur, termasuk bagaimana umur mesin dan peralatan tersebut. Apabila digunakan, dia bisa bertahan berapa tahun. Sehingga di situ bisa juga dilihat tingkat penyusutannya. Kemudian juga bisa dilihat bahwa kembali modal itu berapa lama. Nah, itulah kenapa dianggap bahwa pengadaan peralatan dan mesin-mesin adalah harus dipikirkan secara baik-baik, secara matang. Kedepannya diharapkan tidak akan menjadi hal yang akan merugikan. Nah, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama adalah kapasitas mesin. Tentu mesin yang akan dibeli atau akan diperhatikan, yang harus diperhatikan adalah mesin tersebut kapasitasnya berapa. Yang kedua adalah compatibility-nya. Apakah cocok mesin tersebut sesuai dengan yang menjadi kebutuhan atau yang sesuai dengan apa yang akan diproduksi untuk mencapai tingkat efisiensi, tingkat keuntungan yang diharapkan oleh usaha kita. Kemudian yang ketiga, tersedianya peralatan pelengkap yang diperlukan. Di samping mesin itu sendiri, apakah peralatan yang akan mendukung jalannya atau operasi mesin tersebut bisa selalu tersedia atau tidak. Mantap. Karena kalau misalnya tidak tersedia, maka suatu saat
haus atau butuh pemeliharaan lebih lanjut lagi, dan seterusnya ada komponen-komponen yang mesti diganti. Nah, itu bisa membuat operasi menjadi berhenti. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Karena peralatan pelengkapnya tidak ada di tempat. Kemudian keterandalan dan purna jual. Andal artinya bisa dipakai dalam waktu yang lama, ketahanannya sesuai dengan yang diinginkan. Dan purna jualnya, berarti purna jualnya artinya kebutuhan yang akan dibutuhkan setelah mesin itu digunakan, mesin dan peralatan itu digunakan, bagaimana. Kemudian kemudahan persiapan dan instalasi, penggunaan dan pemeliharaan. Tentu mesin itu kan, mesin dan peralatan setelah dibeli, untuk bisa beroperasi atau digunakan, maka harus dirakit, diinstalasikan kembali. Sehingga bisa ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana keamanannya? Itu juga perlu dipertimbangkan. Apakah barang tersebut bisa menjaga keamanan atau tidak menimbulkan persoalan-persoalan, misalnya dari segi kesehatan dan seterusnya. Kemudian bagaimana proses penyerahannya, bagaimana keadaan pengembangan pada waktu yang akan datang. Apakah mesin tersebut atau peralatan tersebut bisa nanti dikembangkan mendukung kapasitas yang lebih besar, atau mendukung kerja-kerja yang lebih dikembangkan. Kemudian pengaruh terhadap organisasi yang ada. Bagaimana penggunaan mesin tersebut dicakup oleh organisasi. Apakah dengan peralatan harus menambah personil, harus menambah pekerjaan baru, fungsi job baru dan seterusnya. Oh no. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pembelian mesin, yaitu jumlah produksi yang akan direncanakan. Tentu kita akan menetapkan dulu jumlah produksi kita sesuai dengan jangkauan. Kan dipertimbangkan jangkauan produksi mencapai ke daerah mana saja. Kemudian bahan bakunya harus juga didukung, kelancaran bahan baku yang akan menjadi pendukung kegiatan produksi. Nah, kalau bahan baku putus akan menyebabkan juga kegiatan produksi putus. Oh no. Nah, kemudian perkiraan jumlah produk cacat pada setiap proses produksi. Tentu tidak semua produk yang diproduksi itu bagus, ada juga yang cacat. Jantung. Maka itu dilakukan perkiraan. Waktu kerja standar setiap unit produk dan jam operasi mesin. Karena setiap produk misalnya dibatasi waktu tertentu, tidak boleh 1x24 jam terus menerus, maka dibatasi setiap unitnya. Jam operasinya misalnya dibatasi apakah malam saja atau siang atau waktu-waktu tertentu. Itu harus menjadi pertimbangan pembelian mesin pada saat berhubungan dengan pihak yang penjual mesin. Ini termasuk bagian dari spesifikasi yang ditentukan di awal, sehingga mesin dan peralatan yang akan dibeli sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Lanjut, jenis mesin. Nah, jenis mesin itu ada, yang pertama adalah mesin yang bersifat umum atau serbaguna. Nah, mesin ini digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan. Misalnya mesin gergaji pada perusahaan yang bergerak dalam pemotongan kayu, tentu mesin gergaji bisa digunakan dalam berbagai macam fungsi.
Namun ada juga mesin yang hanya bisa digunakan pada kebutuhan tertentu, bersifat khusus. Nah, mesin ini biasanya adalah mesin-mesin yang penggunaannya satu macam pekerjaan saja. Oh no. Jadi dia tidak bisa digunakan pada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dia hanya spesifik digunakan pada pekerjaan tersebut. Misalnya mesin pembuat gula pasir. Nah, dia hanya bisa digunakan untuk membuat gula pasir. Kemudian dalam sistem permesinan ini, terutama terkait dengan memproduksi barang atau jasa, ada namanya automatisasi. Artinya semua kegiatan itu bersifat otomatis. Nah, di sini automation pertama kali dipakai oleh Delnar S. Harder dari Ford Motor Company. Nah, apa maksudnya otomatisasi ini adalah untuk menyatakan suatu perpindahan yang otomatis dan bersifat terarah dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Jadi dia bersifat otomatis. Nah, itulah fungsi peralatan. Nah, mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat manual yang dikerjakan oleh tangan manusia. Sekarang kalau di zaman sekarang ini ada teknologi robot, itu bagian dari automatisasi pekerjaan, sehingga mengurangi tenaga manusia. Oh no. Nah, itu konsekuensinya tentu dengan penggunaan mesin-mesin yang secara otomatis ini akan mengurangi penggunaan tenaga kerja. Nah, ini juga yang dikhawatirkan. Oh no. Sehingga pekerjaan orang lain digantikan oleh mesin-mesin. Namun demikian, tentu namanya automation ini punya manfaat, baik untuk produsen maupun untuk konsumen. Pertama adalah kualitas produksi menjadi lebih baik, karena kesalahan yang disebabkan oleh manusia dapat dihindarkan. Oh no. Karena yang dikerjakan secara otomatis, dikerjakan oleh komputer. Jadi tingkat kesalahan sudah diminimalkan seminimal mungkin, karena semua sudah diprogram sedemikian rupa sehingga tingkat kesalahan bisa dikurangi. Oh no. Kalau manusia kan bisa lupa, bisa lemah. Kalau lupa, lemah, dan seterusnya, menyebabkan pekerjaan itu mengalami banyak kesalahan. Oh no. Kemudian yang kedua, mengurangi pemborosan dan menekan biaya-biaya yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Jadi kalau manusia bisa terjadi kelemahan, mengalami kelalaian, dan seterusnya, itu juga menimbulkan tambahan biaya. Oh no. Maka dengan mengurangi kelalaian tersebut, maka akan menyebabkan biaya-biaya yang dikeluarkan akibat dari kelalaian itu bisa ditekan sedemikian rupa menjadi minimal. Kemudian memungkinkan dihasilkannya produk dalam jumlah besar dan bersifat standar. Jadi kalau namanya otomatisasi kan tinggal tentukan saja ini bagaimana spesifikasinya, ini produknya yang seperti ini, ukurannya begini, campurannya ini, apa dan segala macam. Sehingga satu kali saja diprogramkan, satu kali saja ditentukan standarnya, nah itu langsung bisa dicetak sekaligus dalam jumlah yang banyak. Misalnya sarung. Nah, dulu kalau sarung butanya kalau dibuat pakai tangan kan, berbulan-bulan baru bisa menciptakan satu produk sarung. Tapi sekarang kan zaman sudah berkembang, sudah pakai mesin. Nah, sehingga satu kali cetak itu bisa ribuan, puluhan ribu dan seterusnya dengan motif yang sama. Nah, itu karena automatisasi. Oh my god. Wow. Kemudian meningkatkan efisiensi produksi, ya karena satu kali produksi dalam jumlah yang besar, maka tentu akan lebih efisien. Dari efisiensi waktu, efisiensi tenaga kerja, efisiensi
pemeliharaan, biaya-biaya, dan seterusnya. Nah, itu meningkatkan efisiensi. Menghemat waktu kerja. Kalau tadinya kerja, seperti saya contohkan tadi, berbulan-bulan, bisa dikerja dalam 1 hari. Atau dalam hitungan menit atau detik. Nah, itu kan fungsi dari atau manfaat dari automatisasi. Mantap. Namun ada kesulitan-kesulitan yang bisa didapat dari automatisasi ini. Oh no! Nah, sebagai salah satu kelemahan juga dengan perkembangan teknologi kan selalu ada kelemahan. Yang pertama ada tingkat kepastian terhadap pasar yang besar karena produk yang dihasilkan secara besar-besaran. Apalagi produk kalau di pertanian ini adalah produk yang tidak bertahan lama. Oh no! Nah, kalau produk yang tidak bertahan lama maka dampaknya adalah produk tersebut akan mengalami kerusakan. Makanya harus dipertimbangkan sebaik mungkin. Kemudian mesin tidak bersifat fleksibel sehingga manajemen operasi tidak dapat merubah begitu saja mesin-mesin tanpa adanya penambahan biaya. Nah, jadi sehingga perlu ada kehati-hatian di sini karena mesin itu tidak fleksibel, tidak bisa diatur-atur. Mesin itu sekali diatur ya langsung juga dia itu saja yang ditentukan. Kemudian diperlukan tenaga ahli yang benar-benar berpengalaman sehingga mesin-mesin mampu dioperasikan dengan optimal. Nah, jadi tidak semua orang bisa mengoperasikan mesin. Perlu ada orang yang punya pengalaman, perlu ada orang yang dilatih. Itu kesulitannya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, produk yang dihasilkan cukup besar, itu harus dilihat. Makanya ukuran mesin harus disesuaikan. Aliran bahan cukup besar. Kemudian persediaan bahan dalam proses cukup rendah. Melebihi jenis produksi secara terus-menerus. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Apabila bahan yang ada cukup sangat terbatas, maka tentu akan menyebabkan produksi berhenti. Oh no! Kegiatan perawatan dilakukan secara preventif. Kalau ada mesin itu, kalau dia secara kuratif atau artinya nanti ada masalah baru dirawat, maka itu butuh biaya besar dan bisa menyebabkan produksi berhenti. Tetapi kalau dilakukan dengan pencegahan, maka itu tentu akan lebih baik, lebih efisien. Barangkali ini saja, sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.